Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini masih berjumpa di Al-Ilmi Media MTS Dede Taklasi. Semoga tetap istiqomah memberikan warna di dunia maya dan tentu tidak melupakan dunia nyata. Baik, alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Banyak prestasi yang beliau torehkan selama berada di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ad-Dari Dede Taklasi, banyak mengharumkan nama Pondok Pesantren karena beliau mempunyai keistimewaan di bidang tarik suara, boleh dikata sebagai biduan santri. Saya ucapkan selamat datang kakak di Al-Ilmi Media. Boleh dulu diperkenalkan kakak namanya, silakan kakak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Imsak, asal Maros. Saya bersaudara 4 orang. Jadi saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Kemudian ibu saya bernama Jumria. Dia sekarang ada di rumah. Kemudian ayah saya bernama Iwan. Ada juga di rumah. Ada. Baik. Dari 4 bersaudara semuanya sudah sekolah. Satu yang belum, yang bungsu. Yang bungsu masih usia berapa? Sekitar 3 tahun. 3 tahun. Terus anak pertama, anak kedua, kan kakak anak kedua ya. Anak pertama juga di pondok atau seperti apa? Tidak. Cuman kakak Fajri yang mondok. Iya. Masya Allah. Jadi kakak Fajri lah kemudian akan membahagiakan orang tuanya nanti insya Allah ya. Amin, amin. Amin. Menjadi permata dalam keluarga insya Allah. Insya Allah, amin. Baik kakak Fajri. Boleh kita bincang-bincang kakak Fajri? Boleh. Ya, terkait pengalaman kakak Fajri mondok. Kakak Fajri ini mondok sudah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Masya Allah. Bagaimana pengalaman waktu kalau kita balik ya tapak tilas lagi ke belakang kakak Fajri, mengingat pertama kali menginjakkan kaki di pondok pesantren itu, bagaimana perasaannya, bagaimana waktu itu kakak Fajri, ya itu kan waktu atau situasi yang sangat sulit ya untuk kakak Fajri lewati waktu itu. Boleh diceritakan dulu kakak Fajri. Awalnya saya sendiri yang menginginkan masuk pondok pesantren karena termotivasi oleh sekampung saya rata-rata sekolah di sini. Ya, saya termotivasi ketika mereka imam, Masya Allah suaranya saya sangat suka. Jadi seperti Ustaz Qadir, saya termotivasi oleh beliau sehingga saya masuk ke pesantren ini dan ingin mengikuti jejak beliau. Masya Allah. Sebagai penghafal dan imam yang luar biasa suaranya. Jadi Pak Qadir inilah yang kemudian menjadi inspiratornya kakak ya? Iya, inspirator pertama. Iya, inspirator pertama. Jadi ya luar biasa. Tanpa disadari Ustadz Qadir selaku imam waktu itu ya, suaranya yang luar biasa, memang bagus ya. Iya, Masya Allah. Tapi saya rasa 11-12 dengan kakak Fajri suaranya. Insya Allah. Jadi secara tidak langsung Ustadz Qadir ini sudah mempunyai amal jariah. Iya.
Iya, karena kakak Fajri dengan mendengarkan suaranya terinspirasi dan kemudian kakak Fajri mondok dan alhamdulillah kakak Fajri sudah berhasil sukses. Iya. Dan inilah menjadi tabungan untuk Pak Kadir. Selamat Pak Kadir. Pak Kadir ini insya Allah sudah ada amal jariahnya. Masya Allah. Esok lusa Pak Kadir meninggal, tapi jangan dulu sekarang ya. Itu akan mengalir terus selama kakak Fajri ini menjadi imam atau menjadi orang baik, maka pahalanya tetap mengalir sama Pak Kadir. Masya Allah, luar biasa. Baik, jadi tidak ada penyesalan mondok kakak. Tidak ada sama sekali. Mungkin apa namanya? Ya kan seandainya mungkin sekolah di SMA atau di sekolah di luar pondok pesantren, kira-kira apa bayangannya kakak Fajri? Mungkin jadi Tidak tahu ya menjadi apa ya. Artinya kemampuannya mungkin tidak bisa disalurkan. Iya, tidak bisa. Masya Allah. Kemarin saya sempat juga tersenyum-senyum ketika kakak Fajri dinyatakan sebagai santri berprestasi. Bagaimana perasaan kakak waktu itu? saya sangat bersyukur karena saya tidak menyangka bahwa saya adalah santri yang berpredikat sebagai santri yang berprestasi. Memang tidak ada bocoran sama sekali atau seperti apa? Ada sih. Ada. Satu hari sebelum penempatan. Berarti ada bocoran ya. Ada bocoran. Masya Allah. Prestasi apa saja yang kakak torehkan selama mondok di pondok pesantren sehingga kakak dinyatakan sebagai santri yang berprestasi? Pertama itu saya pernah mengikuti lomba musabaqah tilawatil Quran Tingkat di apa? tingkat Seaja Tapareng. Oh iya. Pare, Pinrang, Baru. Baru. Iya. Oke. Itu semua. Itu juara berapa? Juara 3 Di mana dilaksanakan? di kampus IAIN Parepare. Masya Allah. Terus? Yang kedua adalah lomba Sirah Nabawi di DDIK Balangang Pinrang dalam rangka DDIK 1 yang dirangkaikan dengan Haul Andre Gurta Terus? Kiai Haji Abdurrahman Ambudale. Kemudian juara 2 Hifzil Quran di kampus IAIN Parepare dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023. Itu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Masya Allah. Ya sudah tingkat provinsi itu. Masih ada lagi? Juara Harapan 2 lomba seni Marawis di Pondok Pesantren Al-Imam Asim Makassar. Kemudian prestasi terakhir saya adalah lomba seni hadrah di Pondok Pesantren Dede Imam Koso dalam rangka Milad Akbar yang ke-85. Di sana saya meraih juara 2. Masya Allah. Luar biasa memang prestasinya ya Kak. Memang mengharumkan nama pondok pesantren. Iya. Artinya turut andil. Kalau secara akademik Kakak di sekolah? Secara akademik saya tidak punya bakat, saya tidak punya kelebihan di bidang akademik. Wah gitu ya. Jadi Kakak ini artinya secara akademik bukan peringkat 1, 2, 3 Bukan. ya. Tapi kan pondok pesantren kita bukan hanya kecerdasan secara IQ. Iya. Iya. Artinya banyak yang harus dilihat. Mulai dari akhlak, pengetahuan, tingkah laku, semua itu dinilai. Prestasi-prestasi non akademik seperti yang disebutkan kakak tadi itu menjadi juga bagian dari prestasi kakak. Iya. Baik kakak, saya mendapatkan informasi bahwa kakak ini satu di antara sekian banyak santri yang mendapatkan tiket dari kampus. Kampus apa kakak?
Kampus IAIN Parepare. Itu kenapa kakak mendapatkan tiket beasiswa itu untuk kira-kira apa yang kemudian kakak lakukan sehingga dapat keistimewaan itu? Eh, saya mengikuti lomba hifzil Quran Berapa juz? 5 juz. Ah, Kemudian juara 2. Terus Pak Rektor bilang gini, pas penutupan, Pak Rektor membawakan sambutan. Beliau berkata, yang juara hifzil dan qiraatil kutub itu ditanggung beasiswa sampai selesai? sampai selesai, sampai S2. Sampai S2? Masya Allah. Wih, merinding. Jadi insya Allah kakak ambil tiket itu? Insya Allah, saya sudah mendaftar. Sudah mendaftar? Jurusan apa kakak? Pendidikan Bahasa Arab. Masya Allah. Sampai S2 ya kakak janjinya rektor? Iya, sampai S2. Masya Allah. Mudah-mudahan ini satu keajaiban sebenarnya. Ya, satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah yang mengetuk hati Pak Rektor IAIN Parepare ya. Iya. Kakak ini hafal hanya 5 juz. Iya. Dan diberikan tiket untuk bisa sekolah sampai S2 gratis. Luar biasa kakak. Maka ini mungkin harus banyak dicontoh oleh adik-adik kakak yang mungkin santri-santri yang masih ada sekarang ya kakak. Iya. Ya. Kakak kan tidak pernah membayangkan punya tiket seperti itu. Tidak. Tidak pernah membayangkan. Alhamdulillah. Luar biasa kakak. Mudah-mudahan kakak bisa sukses dan menyelesaikan sampai, kalau bisa sampai S3 kakak. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Rezeki itu akan terus mengalir. Kalau boleh tahu hafalan kakak sekarang sudah berapa? Baru 10 sih. 10. Luar biasa. 10 juz. Insya Allah nanti bisa 30 juz kakak. Insya Allah. Amin. Amin. Oke kakak. Selama mondok di pondok pesantren ini, karena saya yakin kakak ini termasuk satu di antara sekian banyak santri yang pandai menyembunyikan pelanggaran. Pelanggaran apa saja yang kakak lakukan? Atau tidak pernah melanggar kakak selama mondok? Pernah. Pernah ya. Pelanggaran apa kakak? Bisa disebutkan satu persatu? Seperti tidak sholat berjamaah, tidak pengajian. Hanya itu. Hanya itu pelanggarannya. Masya Allah. Jadi inilah bukti bahwa kakak Fajri ini memang sudah layak mendapatkan gelar santri berprestasi, karena pelanggarannya ya pelanggaran manusiawi. Ya tidak berjamaah mungkin karena ketiduran atau kelelahan, dan ini jarang yang bisa seperti kakak Fajri ya selama mondok ya, karena memang selama kakak Fajri ini mondok hampir boleh dikata saya tidak pernah melihat ada pelanggaran yang sampai di sidang ya kakak. Baik kakak, siapa orang yang paling menginspirasi kehidupan kakak? Tentu kedua orang tua saya. Kenapa kedua orang tua? Karena setiap saya pulang dari pesantren, saya melihat ayah saya bekerja setiap hari. Beliau pergi cari uang, tak pandang panas dan dinginnya cuaca. Ya, di sanalah saya hati saya berkata bahwa ketika seorang ayah tidak pernah lelah mencarikan nafkah kedua orang tuanya, lantas kenapa kita lelah dalam menuntut ilmu? Jadi semenjak saat itu saya teringat bahwa saya punya bakat. Saya harus asah saya punya bakat. Ya, setidaknya belajar sholawat lah. Masya Allah. Jadi kakak ini jago selawat ya? Sedikit. Jadi orang tua lah yang kemudian menjadi inspirasi kakak ya, untuk tetap berjuang dan sampai hari ini ya, terutama ayah ya kakak. Iya, terutama ayah. Itulah orang tua kakak yang tidak pernah lelah untuk menyekolahkan anaknya,
Terkadang orang tua itu berbohong kakak. Ketika mungkin bohongnya itu ditanya, Bapak punya uang tidak? Saya butuh uang Bapak. Bapak tidak akan mengatakan tidak ada nak, tapi tetap mengatakan ada walaupun waktu itu tidak ada. Iya, benar sekali. Ya, makanya kita sebagai anak harus Mengerti. mengerti, pandai melihat situasi, Iya. dan disitulah sebenarnya permata kakak. Ketika kita mampu mengerti orang tua, ya dengan bersungguh-sungguh sekolah, belajar, itulah kebahagiaan orang tua. Iya, serius. Baik kakak, tadi sempat disinggung kakak ini mengasah di bidang suara ya. Boleh dinyanyikan kakak satu selawat atau yang paling kakak sukai? Boleh ya? Boleh. Nah, silakan kakak. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. Masya Allah, sejuk rasanya hati ya kak. Ya memang saya terkadang cemburu kakak sama orang yang mempunyai suara yang suaranya bagus, serius. Saya sering mengatakan begini, ya Allah kenapa saya tidak dikasih suara yang bagus begitu. Ya itulah dibagi-bagi mungkin ya kakak. Masya Allah, kita nikmati saja ya, apa kita syukuri nikmat Tuhan kakak. Baik kakak, kalau boleh tahu cita-citanya kakak ini apa? Guru. Apa kakak? Guru di sekolah. Ya kan guru itu banyak. Guru itu kan banyak. Ya. Apakah guru bahasa Arab? Iya. Guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab. Oh iya kan kakak mendaftar di jurusan pendidikan bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya, seperti kemarin waktu bedah buku itu Ustadz Baso Palawagau itu kan dosen bahasa Arab. Beliau tamat di sini, kemudian punya nasib ke Al-Azhar. Setelah pulang dari Azhar, beliau sempat mengabdi di pondok pesantren, cuman nasibnya bagus. Beliau akhirnya terangkat dan menjadi dosen di UIN Alauddin dan sekarang menjadi ketua jurusan, ketua prodi di bahasa Arab. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan kakak juga mengikuti jejak kakak atau Ustadz Baso, Pak Doktor. Ya. Baik kakak, mungkin ada yang ingin disampaikan melalui kesempatan ini kepada guru-guru kakak Fajri. Silakan kakak. Saya ingin menyampaikan kepada guru-guru saya bahwa saya selaku santri meminta maaf ketika saya pernah melakukan salah. Mungkin di hati guru-guru saya mungkin terasa kecewa. Saya sangat meminta maaf dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru saya yang telah mengajarkan saya ilmunya dan memberikan pengalamannya. Kemudian yang saya paling kagumi dari guru-guru saya adalah dia tidak pernah bilang lelah dalam mengajar. Guru tak pernah lelah dalam mengajar, itu
Saya sangat kagum dan saya sangat berterima kasih. Dan yang terakhir saya sampaikan kepada guru saya adalah mewakili seluruh angkatan saya yang baru-baru lulus. Kami ingin sebagai santri, ingin terus dianggap santri, dianggap terus sebagai murid. Apapun nanti jadinya, mau sesukses apapun kami, anggaplah kami santri. Kami masih ingin dianggap santri oleh guru kami. Baik kakak. Ya prinsip santri itu kakak, sekali santri tetap santri. Ya, Apapun nantinya kakak sebagai ketika nanti kakak sukses ya, menjadi siapapun kakak. Bahkan nanti tidak menutup kemungkinan kakak ini akan melampaui secara keilmuan, secara akademik, akan melampaui guru-gurunya nanti. Tapi sebagai seorang santri ya tetap kita santri di hadapan guru-guru kita. Guru-guru kalian di pondok pesantren itu ya apa adanya. ya, Ya, yang terkadang bukan guru yang tidak menganggap kalian santri, ya, tapi kalian yang sudah melampaui batasnya. Sehingga untuk menyapa gurunya saja itu kayaknya berpikir. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu ya kakak. mudah-mudahan. Karena guru ya tetap guru, santri tetap santri. Ya. Bagaimana kemudian senior-senior kakak yang sudah sukses ketika datang ke sini cepat-cepat diraih tangan gurunya, Iya, bahkan untuk mengatakan ucapan terima kasih itu dengan berlinang air mata. Ya itulah, santri tetap santri, guru tetap guru, walaupun mungkin nanti kakak lebih sukses dari gurunya. iya, Baik kakak, mungkin ini di sesi-sesi terakhir kakak, iya. apa kesannya kakak selama mondok di pondok pesantren dan mungkin memberikan pesan moral kepada adik-adiknya atau kepada siapa saja yang melihat video kakak ini. Silakan kakak. Saya terkesan ketika saya masuk di pondok pesantren ini. Tentu saya bersedih karena terpisah kedua orang tua saya. Akan tetapi kesedihan tersebut kita tidak bisa menjadikannya alasan. Kita selalu ingin pulang. Ya. Jadi kesedihan tersebut kita jadikan sebagai semangat bahwa harapan kedua orang tua ada pada kita. Jadi kita harus bersungguh-sungguh belajar. Kemudian pesan saya kepada adik-adikku yang ataupun siapapun teman-temanku yang menonton ini, tetaplah istiqomah. Jika kalian memiliki ilmu, mungkin sudah melampaui gurunya, tetaplah tunduk seperti padi yang semakin berisi semakin tunduk. Dan jika nakal, mungkin ada santri yang nakal, jangan durhaka, minimal jangan durhaka pada gurunya. Ya, jadi nakal boleh, durhaka jangan. Masya Allah, dalam sekali ya kakak pesannya ini. Iya. Nakal boleh tapi durhaka jangan. Iya. Karena ini hal yang berbeda ya kakak. Iya. Iya, Berbeda sekali. berbeda. Kalau kita nakal, ya sebagai manusia itu ya biasa untuk anak-anak yang seumuran kakak ini mencari jati dirinya ya kakak. Iya. Tapi kalau untuk durhaka itu, masya Allah jangan sampai ya. Iya. Kakak. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Baik kakak, terima kasih sudah memenuhi undangan kami di Al Ilmi Media. Kapan rencana pulang kakak? Tidak tahu. Oh masih mau tinggal? Masih mau tinggal. Masya Allah ya, bisa membantu Ustadz Ma'ruf untuk bisa membina di Tahfizul Quran. Iya. Ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti setelah sukses kakak Fajri bisa kembali ke alma maternya, mengabdikan dirinya untuk pondok pesantren. Wajib. Wajib ya kakak. Iya. Iya. Mudah-mudahan kelak kakak menjadi orang sukses Amin. dan menjadi ulama besar insya Allah. Amin. Saya masih ingin satu lagu lagi kakak. Boleh request lagu kakak? Iya. Boleh ya kakak? Boleh. Ditutup ini kegiatan. Ya
bincang-bincang ala santri ini ya dengan selawat, mudah-mudahan bisa melembutkan hati kita semua, dan siapapun yang mendengar suara kakak akan sejuk hatinya. Silakan kakak. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Masya Allah. Saya cemburu. Ya, terima kasih ya Kakak Fajri, sukses selalu. Amin. Jangan dulu mas cewek-cewek ya. Ya, Insyaallah. nanti sukses akan ada banyak yang mengantri kakak. Untuk saat ini kita fokus, Kakak Fajri fokus untuk bisa menempuh pendidikan sampai cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tua tercapai kakak. Iya. Ya, semoga orang tua kakak sehat selalu dan terus Amin. memberikan pelayanan terbaik untuk Kakak Fajri dan semua saudara-saudara Kakak Fajri. Amin. Sekian dari kami, mudah-mudahan bisa menginspirasi kegiatan ini. Minallahil musta'an wa alaitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.